Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 27. Silakan disimak ya. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Lanjut halaman 28. Ayo mengamati. Nah, ini adalah penampakan alam. Ada pegunungan, pantai, perkotaan, dan persawahan. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Ayo lakukan kegiatan berikut. Lanjut halaman 29. Ayo berdiskusi, bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Carilah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Saat kelompokmu mencari informasi melalui internet, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitarmu. Diskusikan hasil informasi yang kalian peroleh, kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Nomor 1, ketampakan alam wilayah daratan. Itu apa? Nah, ini berikut adalah alternatif jawabannya ya. Nomor 1, dataran rendah, cirinya memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nomor 1, ketampakan alam wilayah perairan yaitu rawa, ciri-cirinya biasanya banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Wah, dataran tinggi terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Untuk ketampakan alam perairan yaitu danau, cirinya terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Yang ketiga, datarannya yaitu gunung, ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Untuk ketampakan alam wilayah perairan yaitu sungai, cirinya bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Nomor 4, kenampakan alam wilayah daratan yaitu pegunungan, ciri-cirinya mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Kenampakan alam wilayah perairan yaitu teluk, cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Yang nomor 5 yaitu tanjung, cirinya tanahnya menjorok ke laut. Untuk yang wilayah perairan yaitu selat, cirinya lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Lanjut halaman 30. Ayo membaca. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam, contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang
dikenakan peralatan rumah tangga dan teknologis. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Tuliskan pada kolom berikut. Alternatif jawabannya yaitu perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut rasanya asin, sedangkan air pegunungan rasanya tawar. Air laut berasal dari sungai, sedangkan air pegunungan berasal dari mata air. Yang ketiga, air laut itu berada di laut atau lautan, sedangkan air pegunungan berada di daerah pegunungan. Yang keempat, air laut tidak bisa langsung diminum, sedangkan air pegunungan bisa langsung diminum. Yang kelima, air laut dapat mengkristal, sedangkan air pegunungan tidak dapat mengkristal. Lanjut halaman 31, ayo mengamati. Berbicara tentang air, perhatikan iklan berikut ini. Ini ada depot air isi ulang, namanya Aquada, dan ada lagi Aceng Pro ya. Apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amatilah kedua iklan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan teman-temanmu. Tuliskan juga pendapatmu pada kolom berikut. Alternatif jawabannya, gambar pertama berisi iklan tentang depot air minum isi ulang, sedangkan gambar yang kedua berisi iklan tentang alat untuk mensterilkan air minum. Lanjut halaman 32. Meskipun alam dan ketampanan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar hidup rukun, misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Lanjut halaman 33, ayo berlatih. Apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Tuliskan pada kolom berikut. Manfaat hidup rukun antara lain, hidup rukun dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup rukun dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. Hidup rukun dapat menjalin tali silaturahmi lebih erat. Hidup rukun dapat menenangkan hati dan pikiran, dan hidup rukun juga dapat menjadikan hidup lebih harmonis. Bawahnya ayo renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini, apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini. Tuliskan dalam kolom berikut hasil renungannya. Misalnya, hari ini saya telah belajar tentang kenampakan alam daratan dan perairan Indonesia, adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan hidup rukun. Manfaat pembelajaran yang telah saya ikuti adalah saya menjadi lebih tahu tentang kenampakan daratan dan perairan Indonesia serta tentang hidup rukun. Lanjut halaman 34. Kerjasama dengan orang tua. Bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan dalam keluarga? Bagaimana kamu dan keluargamu kerjasama dengan tokoh masyarakat, misalnya Pak RT di sekitar tempat tinggal? Diskusikan bersama orang tuamu. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Alternatif jawabannya yaitu cara menciptakan kerukunan di rumah adalah saling menyayangi dan menghargai antar sesama anggota keluarga, saling membantu pekerjaan rumah, menghormati
dan mematuhi nasihat orang tua, melakukan kegiatan keluarga bersama-sama, saling percaya satu dengan yang lain, saling menjaga perasaan masing-masing, saling mengingatkan jika ada yang melakukan kesalahan, saling jujur antar sesama anggota keluarga, saling peduli antar sesama anggota keluarga, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kerjasama dengan tokoh masyarakat. Selalu ikut serta bekerja bakti, ikut menggalang dana untuk masyarakat yang sedang terkena musibah, selalu menghadiri jika ada undangan rapat dari ketua RT, ikut menyumbangkan saran untuk kebaikan lingkungan RT, dan ikut menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan ronda. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.